Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sudah sepatutnya dan semestinya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya dan juga nikmat-nikmatnya yang selalu diberikan kepada kita. Di antara nikmatnya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Akan tetapi sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan manusia, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh." Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu as-sihah, yaitu sehat, dan juga al-faragh, waktu luang. Dan waktu luang inilah nanti yang akan kita bahas. Seberapa pentingnya waktu di sisi para ulama dan apakah kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua untuk bisa memanfaatkan waktu kita dalam berkehidupan. Tentunya salawat iring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman semua, insya Allah kita akan masuk kepada pelajaran terakhir dari serial kajian daras membaca Khulasah Ta'zimil Ilmi, karya dari Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, di mana pada serial terakhir ini, yaitu daras Ma'qid yang ke-20, Al-Ma'qidu Al-Ishrun, kita akan dibawa untuk menjelajahi akan pentingnya waktu. Maka di sini beliau memberikan subbab hifzul waqti fil ilmi, sungguh luar biasa. Ya, hifzul waqti bil ilmi, yaitu menjaga waktu untuk ilmu, menjaga waktu dalam menuntut ilmu. Dan beliau langsung membuka dengan perkataannya Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab yang sungguh luar biasa terkenal, bahkan sudah diterjemahkan, Sayyidul Khatirihi. Hi-nya kembali kepada Ibnul Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatirnya. Begitu. Apa di sini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi? Tafadhal, siapa yang ingin membaca di antara teman-teman? Baik, saya saja. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, yang bagi lil insani ayya'rifa syarafa zamanihi. Sudah semestinya bagi seorang manusia itu ayya'rifa, untuk mengetahui syarafa zamanihi, berharganya waktu dia. Ya wa qadra waqtihi, dan juga sudah selayaknya baginya untuk mengetahui takaran ukuran waktu yang ada padanya. Wala yudayyi'u minhu lahzatan. Ya. Fala yudayyi'u. Maka tatkala dia telah mengetahui kemuliaan, qimah, yaitu berharganya waktu yang ada padanya, dan juga ukuran kadar waktu yang telah diberikan kepadanya, maka dia tidak akan yudayyi', dia tidak akan menyia-nyiakan dari waktu tersebut lahzatan, sebentar saja, fi ghairi qurbatin, ya, tanpa adanya ketaatan di dalam waktu tersebut. Jadi dia tidak akan menyia-nyiakannya. Ya. Kalau dia telah mengetahui kemuliaan dari waktu tersebut. Nah, ini merupakan tahziran, teguran kepada kita, agar kita
Tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Karena memang kalau kita melihat ucapan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, dan hadis ini ternyata direkam oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Hadis Al-Arba'in. Ya, min husni islamil mar'i. Nabi memberikan suatu solusi yang solutif untuk melihat dan menilai, menelisik, ya, kualitas baiknya Islam seseorang itu. Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i. Di antara tanda kualitas baiknya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, yaitu dia meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Nah, ya. Dan wa yuqaddimu fihi al afdala fal afdala. Di mana tatkala seorang itu telah mengetahui hakikat dari sebuah waktu dan dia telah merenungi segala nas syar'i, baik itu firman Allah maupun hadis dari Rasulullah SAW, maka dia akan yuqaddimu, mendahulukan al-afdal, yang terbaik dari yang terbaik, ya, minal qauli wal amal, berupa perkataannya yang keluar baik-baik, dan juga al-amal, yaitu amal perbuatan, yaitu amal saleh, ya, amal yang baik pula. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa min huna azumat wa min huna azumat riayatul ulama'i lil waqti. Maka dari sini kita akan melihat, ya, azumat, nampak besarnya. Apa yang besar? Riayah. Riayah ini menjadi fa'il buat azumat, ya. Nampak besar perhatian para ulama lil waqti, kepada waktu, ya. Sampai-sampai ada sebuah kitab yang menceritakan tentang kisah perjalanan para ulama menghabiskan waktu-waktu mereka, dengan judul Qimatuz Zaman Indal Ulama, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Ini kitab yang sungguh luar biasa. Sudah ada terjemahannya. Teman-teman bisa beli dan membacanya. Nah, ma dhayya'tu sa'atan min umri fil lahwin aw la'ib. Ya. Nah, di sini berkata siapa? Muhammad bin Abdul Baqi Al-Bazzaz. Salah seorang ulama mengatakan, ma dhayya'tu, aku tidak pernah menyia-nyiakan sa'atan, satu waktu pun, min umri, dari umurku, filahwin au la'ibin, dalam bersenda gurau, dalam bercanda, dalam bermain, ya. Kemudian Abul Wafa Ibnu Aqil alladzi sannafa kitab al-funun. Nah, teman-teman semua, ini juga dikabarkan dalam kitab Qimatuz Zaman, bahwasanya ada salah seorang ulama yang bernama Ibnu Aqil Al-Hambali, bukan Ibnu Aqil yang mensyarah Alfiyah Ibnu Malik, bukan, ya. Ibnu Aqil Al-Hambali, dia dikenal dengan sebutan Abul Wafa kunyahnya. Beliau ini adalah salah seorang ulama yang menuliskan kitab tebal yang sangat panjang jilidnya. Nah, di sini dikabarkan berapa jilid bukunya? Samani mi'ah. Samani mi'ah itu berapa? 800. Nah, samani mi'ah. 800 jilid. Ya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Aqil, ya, Abul Wafa Ibnu Aqil ini,
Inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Sesungguhnya tidaklah halal li bagiku an udayyi'a untuk menyia-nyiakan sa'atan satu waktu saja min umri dari umurku, ya. Dan ternyata beliau pernah bersyair, dan syair beliau memberikan suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita, di mana syair tersebut dimasukkan pula oleh penulis kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi pada ma'akid yang ketiga. Silahkan teman-teman buka kalau ada kitabnya di situ. Apa kata beliau? Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluki wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi wa syaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Semangatnya beliau terhadap ilmu tidak menutupi kekurangan umur. Maksudnya adalah kelemahan yang memang muncul dari faktor usia. Jadi beliau telah berumur 80 tahun. Nah, tapi beliau masih semangat dalam menuntut ilmu seraya mengatakan apa? Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluki. Tidaklah beruban tekadku dan juga semangatku, wala khuluki serta akhlakku. Jadi meskipun fisiknya itu telah tua, tumbuh uban di rambutnya, beliau mengatakan uban yang ada di rambut bukan uban yang ada di dalam tekad, bukan uban yang ada di dalam semangat, bukan pula uban yang ada di dalam akhlak. Wala wala'i wala dini wala karomi, dan bukan pula pada loyalitasku uban tersebut, bukan pula pada agamaku, dan bukan pula ada di kedermawananku. Wa inna ma'tadu sya'ri ghairu sibghatihi, tiada lain sesungguhnya yang berubah, yang tado itu adalah sya'ri rambutku, ghairu sibghatihi, tidak seperti dulu lagi hitam tapi sudah memutih. Maka beliau tutup tadi syairnya dengan kalimat wasyaibu fi sya'ri, uban yang ada di rambutku, ghairu syaibi fil himami, bukan uban pada tekad dan semangat. Nah, ini dia syairnya ya teman-teman semua. Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluki wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi wa syaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Barakallahu fiik. Nah, tadi beliau katakan bahwasanya tidak halal baginya untuk menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu walaupun satu waktu saja. Tidak halal. Baik, kita lanjutkan. Wa balaghat bihimul halu ay yuqra alaihim halal akli bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Ya. Bahkan ya telah sampai ya saking merekanya menghargai waktu, telah sampai kepada mereka al-halu, salah satu keadaan ya, di mana yuqra'u alaihim halal aqli. Jadi mereka ini sibuk membaca kitab sampai-sampai ketika makan pun mereka pun juga membaca, ya, membacakan kitab untuk mereka, ya. Bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala.
Bahkan saat di kamar kecil pun, ya, juga ada yang membacakan dari luar. Nah, jadi ketika mereka di kamar kecil, maksudnya kamar mandi, beliau tetap, mereka-mereka ini, para ulama terdahulu, tetap ingin mendengarkan, mendapatkan faedah ilmu dari buku-bukunya. Karena kitab tidak, ya, adabnya tidak boleh dimasukkan ke dalam kamar mandi, maksudnya membaca di kamar mandi itu. Nah, akhirnya apa? Meminta orang lain untuk membacakannya dari luar agar dia dengar ketika sedang mandi atau melakukan aktivitas yang seperti telah kita ketahui di dalam kamar mandi. Nah, ini sungguh bentuk yang sangat luar luar biasa. Karena memang, ya, betul apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ya. Ibna Adama innama anta ayyamun. Sesungguhnya wahai anak putra cucu Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan hari. Ayyam jamak dari yaumun. Dia adalah, kita semua adalah kumpulan hari, teman-teman semua. Kullama dhahaba yaumun, ya, setiap kali satu hari pergi, ya, maka apa? Dhahaba ba'duk, maka sebagian yang ada pada diri kita pun juga akan pergi. Apalagi kalau sudah menemukan tanggal kelahiran yang berulang, ya. Sebagian dari kita mungkin senang, tapi sejatinya harusnya itu bersedih. Apakah ada amal ketaatan yang bertambah tatkala usia mulai berkurang? Barakallahu fiik. Kemudian di sini Syekh memberikan nasihat, ya. Wahfaz ayyuhat talib, ya. Wahfaz ayyuhat talib. Maka jagalah waktaka, waktumu, ayyuhat talib, wahai penuntut ilmu. Falaqad ablaghal waziru salihu, ya, ibnu Hubairah fi nushika. Maka sungguh ablaghal waziru, ya, seorang menteri, ya, seorang menteri yang salih bernama Ibnu Hubairah. Maka dengarkanlah nasihatnya ini, ya, di mana beliau menasihatimu, ya, finushika, dalam nasihatnya kepadamu, biqaulihi, seraya dia dengan mengatakan apa? Wal waktu anfasu ma'unita bihifzihi wa arahu ashala ma'alaika yadi'u. Luar biasa ini, teman-teman semua. Waktu merupakan perkara atau suatu hal yang paling berharga untuk dijaga olehmu, ya. Guni unita, ya, unita, yang paling berharga, bihifzihi, untuk dijaga. Kenapa demikian? Wa arahu ashala, karena aku melihat waktu tersebut ashal, lebih mudah. Ma'alaika, ma'alaika yadi'u, waktu itu paling mudah untuk engkau sia-siakan, ya, untuk engkau sia-siakan. Nah, maka di sini ulama lain memberikan sebuah syair, ya, dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Nah, yaitu Abul Atahiyah, ya, Abul Atahiyah. Abul Atahiyah mengatakan, aya ikhwati ajaluna tataqarrabu, wahai saudaraku, ajal kita kian mendekat. Wa nahnu ma'al ahlina dalhu wa nal'abu, sedangkan kita bermain dan bersenda gurau bersama keluarga. Dan Abul Atahiyah menghitung waktu nih. U'addidu ayyami wa uhsi hisabaha, aku menghitung hari-hariku dan menjumlahnya dengan tepat. Wa ma ghaflati amma uddu wa ahsibu,
dan tidaklah aku lalai dari apa yang kuhitung. Ghadan inna min dzal yaumi adna ilal fana. Ya, hari esok lebih dekat kepada kefanaan daripada hari ini. Wa ba'da ghadin adna ilaihi wa aqrabu. Dan esok lusa lebih dekat lagi dan tentunya lebih dekat lagi. Ya. Yahya bin Hubairah Al-Baghdadi. Yahya bin Hubairah Al-Baghdadi mengatakan, ya, Yahya bin Hubairah mengatakan, nah ini yang tadi ya, Yahya bin Hubairah. Nah, Yahya bin Hubairah yaitu apa? Wazir Salih ibnu Hubairah. Nah, beliau ini orang saleh. Beliau mengatakan wal waktu anfasu ma hunita bihifzihi wa arahu ashala ma'alaika yadi'u. Kemudian Mahmud Al-Warraq. Mahmud Al-Warraq. Alam tara anna al-yawma asra'u dhahibin wa inna ghadan linnazirina qaribun. Ya. Alam tara anna al-yawma asra'u dhahibin wa inna ghadan linnazirina qaribu. Tidaklah engkau tahu bahwa hari sangat cepat berlalu dan sungguh hari esok sangat dekat bagi orang-orang yang berpikir nazirin. Ya. Nah, kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ma min yaumin yanshukku fajruhu illa yunadi wa yaqul." Tidaklah di antara hari-hari itu yanshukku fajruhu, yang mana fajarnya itu yanshukku, terbelah, melainkan yunadi, dia memanggil hari tersebut, wa yaqulu, dan seraya mengatakan, ya benu Adam, wahai anak Adam, ana yaumun, saya adalah hari, jadidun, saya adalah yaumun jadidun, hari yang baru, wa ala amalika syahidun, dan saya pun akan menjadi saksi atas amalmu. Fatazawwad minni, kata hari tersebut, maka carilah bekal dariku dari hari tersebut. Fa inni idza madaitu, maka sesungguhnya jika aku telah berlalu, la a'udu ila yaumil qiyamah, hari tersebut tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Ya, teman-teman semua, maka janganlah kita menunda sesuatu sampai hari besok karena kita tidak tahu, ya, apakah besok kita bisa melakukannya. Karena yang jelas kita menunda pada hari sebelumnya dan hari sebelumnya tidak akan pernah kembali. Barakallahu fikum, kita cukupkan pembacaan kitab Khulasah Ta'azimil Ilmi. Maka pada hari ini kita telah mengkhatamkannya. Semoga kita bisa menerapkan dan mengimplementasikan apa yang telah kita baca, apa yang telah kita resapi melalui tulisan Syekh, ya, Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Dan ini merupakan pintu awal teman-teman untuk memurajaah ilmu, karena sejatinya tidaklah penting kita menghatamkan suatu kitab, tapi yang terpenting bagaimana upaya kita dalam memurajaah kitab tersebut setelah kita menghatamkannya. Karena banyak di antara mereka, orang-orang yang telah menghatamkan kitab, ya, mereka langsung disusupi oleh penyakit-penyakit hati, ujub, takabur, ria. Nah,
sehingga mengatakan saya sudah menguasai kitab ini, saya sudah khatam kitab ini. Sebetulnya bukan di situ intinya. Tapi sudahkah kita paham? Maka di antara kisah para ulama terhadap buku, ada yang menghabiskan atau membaca satu buku itu, maksudnya satu judul buku itu, berulang-ulang kali, sampai 80 kali pengulangan. Dan dia mengatakan setiap kali saya membaca buku ini, saya selalu mendapatkan faidah baru. Setiap kali dia ulang lagi membacanya, mendapatkan faidah baru. Nah, ini sebagaimana yang kami telah ikuti semalam, Majelis Pengembangan Literasi ya dalam sejarah Islam. Nah, ini luar biasa. Jadi yang namanya ulama itu selalu dekat dengan kitab, selalu dekat dengan yang namanya mudzakarah. Kalau ada orang di zaman sekarang ngaku ustadz tapi dia nggak hobi membaca buku, ya udah cukup tahu saja bagi diri kita, cari yang lain. Gitu. Nah, barakallahu fiik. Dan intinya tentu kita pun juga harus mengambil keutamaan ini. Karena dengan membaca buku kita bisa membuka cakrawala keilmuan kita. Ya. Man zada wa tasa'a fikrur rajul. Siapa saja orang yang luas ya, pemikiran, wawasannya, cakrawalanya ya, maka qalla ingkaruhu linnas. Maka dia akan semakin bijak dalam menilai, bahkan bijak ketika menyalahkan sesuatu. Nah, ini penting. Terkadang orang terburu-buru dan tergesa-gesa menghukumi sesuatu karena bacaannya kurang. Ketika dinasehati, dia tidak menerima. Nah, ini luar biasa. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum jami'an. Nah, insyaallah besok hari Selasa dan Rabu kita akan lanjutkan kitab baru masih dalam serial Adab dan Akhlak. Dan saya hadirkan dua kitab, di mana dua kitab ini menempatkan posisi seorang guru sebagai ayah dan posisi seorang murid sebagai anaknya. Satu karangan Syekh Muhammad Syakir dan satu lagi adalah karangannya Imam Al-Ghazali. Sebetulnya ada lagi satu kitab lagi yang berjudul Laftatul Kabid. Nah, ini karyanya Al-Imam Ibnul Jauzi. Ini juga menempatkan posisi seorang guru sebagai ayah dan murid sebagai anaknya. Tapi nanti kita akan baca di kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.